Ya, selamat siang. Jadi kabar gembiranya materinya hanya sampai teorema dasar kalkulus ya. Jadi bahan terakhirnya ini. Jadi nanti ujiannya cuman dari limit sampai teorema dasar kalkulus saja. Ya. Nah, kita mau masuk sedikit saja. Dulu waktu saya kuliah pengantar analisis real, dulu bukan pengantar ya. Dulu namanya analisis real. Dulu waktu kuliah analisis real, saya diajarnya integral Darboux sih, bukan integral Riemann yang umumnya. Nggak ngerti kenapa ya. Nah, coba kita lihat sedikit aja tentang integral Darboux ya. Ini ada definisi jumlah atas dan jumlah bawah. Misalkan f dari i ke real fungsi terbatas. Sorry, udah kelihatan layar saya. Layar saya cuma pakai ini aja, pakai PDF. Udah. Udah ya, oke. Misalkan f dari i ke real fungsi terbatas pada AB. Jangan lupa terbatasnya tentunya dalam hal ini adalah range-nya ya, pada domain AB. Dan P-nya ini adalah partisi. Sekarang saya tidak lihat partisi berlabel, karena labelnya itu nggak penting. Diganti oleh apa, Pak? Diganti oleh ini. Ini partisinya masih sama ya, penulisannya seperti ini, dengan tentunya X0-nya 9A, Xn-nya 9B, tentunya dan X0 kurang dari Xt, X1, dan seterusnya. Jadi ini adalah himpunan yang terurut. Partisi dari I, untuk setiap K dari 1 sampai N, MK-nya ini, jadi untuk setiap subinterval, jangan lupa ya, untuk setiap subinterval ini, saya cari infimumnya. Kenapa, Pak? Karena tentunya minimumnya belum tentu ada. Lah kenapa, Pak? Lah orang fungsinya belum tentu kontinu kok, cuma diomongin fungsi terbatas. Fungsi terbatas kan nggak harus kontinu. Oke ya? Jadi dalam hal ini saya ambil infimumnya, karena belum tentu ada minimumnya. Dengan cara yang sama, MK-nya. Jadi nanti M kecil K dan M besar K ini adalah, lah ini ada notasi sigma dari mana sih? Nah ini M kecil K dan M besar K ini sebenarnya adalah pengganti dari nilai dari F di tag-nya. Nilai dari F di tag-nya. Tapi sekarang tag-nya itu saya ambil suatu titik tertentu, yaitu titik yang meminimumkan atau memaksimumkan, kira-kira seperti itu ya. Nah, jumlah bawahnya tentunya kamu sudah kira-kira sudah tahu ya. Ini ditulis sebagai LFP, jumlahan dari MK dari XK, XK-1. Ini K-nya dari 1 sampai, kok sampai taki? Enggak sih? Sampai N dong. Sampai N ya, ini sampai N. Dengan cara yang sama, jadi ini jumlah bawah, lower, ini jumlah atas, upper. Sigma K dari 1 sampai N. MK ini jadi jumlah bawah dan jumlah atasnya. Dapat dibuktikan jumlah bawahnya itu selalu lebih kecil dari jumlah atas. Ya oke lah, untuk setiap partisi P dari interval tutup I. Nah, yang unik dari integral Darboux ini adalah pendefinisian apa yang dimaksudkan dengan penghalusan. Jadi kalau saya punya X0 sampai Xn, Q ini disebut penghalusan. Q ini itu disebut penghalusan P. Jadi kalau apa? Jadi jika untuk setiap titik partisi XK anggota P juga adalah anggota dari Q. Jadi ginilah gampangnya begini penghalusan T. Jadi kalau saya punya ini X0, ini adalah X1, ini adalah X2, misalkan ini adalah Xn gitu ya, ini adalah A, ini adalah B. Jadi saya punya partisi P ini adalah apa? Ini adalah X0, X1, X2, ini X3 lah, X3. Ya, oke. Harus 3. Ya, Xn deh, Xn. 3, ya oke lah, X3 sampai Xn deh boleh. Nah, Q ini kita sebut, Q ini adalah penghalusan dari P. Kalau apa? Kalau setiap titik, misalkan di sini ya, saya punya nanti adalah X0, X1, Xn, nanti saya sisipkan beberapa titik. Begitu saya sisipkan beberapa titik, ini Q itu kita sebut adalah penghalusan dari P. Jadi sebenarnya unsur-unsurnya ada semua di P, tapi saya sisipkan lagi. Bisa sisipkan 2, bisa sisipkan 3, bisa sisipkan 4, saja. Tapi awalnya harus A, akhirnya harus B. Ya, di tengah-tengahnya saya sisipkan. Nah, itu yang biasanya kita sebut penghalusan. Jangan lupa anggota dari Q
harus juga anggota dari P juga harus ada di dalam Q. Jadi penghalusan dari Q yang paling jeleknya apa? Penghalusan dari Q. Yang paling trivial penghalusan dari Q adalah partisi P sendiri, Dapat dibuktikan ini nanti di oke. Nah, udah gitu nanti ada yang namanya integral bawah, integral atas. Integral bawah itu adalah apa? Supremum dari jumlah atas. Untuk setiap P-nya itu adalah PI. PI-nya ini apa ya? PI-nya kok saya belum mendefinisikan PI. Oke. Jadi untuk setiap partisi. Jadi saya ambil partisi apapun dari selang AB. Nah, dari semua partisi itu saya cari jumlah yang paling kecil. Cari bukan jumlah yang paling kecil tapi supremumnya. Supremum dari jumlah bawah. Supremum dari jumlah bawah kita sebut integral bawah. Dan cara yang sama supremum dari jumlah bawah ya, betul ya, jumlah bawah ya. Dan infimum dari jumlah atas. Infimum dari jumlah atas ini salah, nggak ada L-nya, aduh salah. Oke ya, karena apa ya? Karena saya punya ini. New shift. Kalau saya punya ini, misalkan saya ambil jumlah bawah ya, saya ambil jumlah bawah. Ini partisi yang jeleknya. Partisi yang jeleknya segini kan? Oke ya. Udah gitu saya ambil jumlah bawah, ambil bagi 2 sekarang. Jadi saya ambil jumlah bawah, jadi yang mana kalau sekarang ambil jumlah bawah? Ini ditambah dengan ini ya. Jadi jumlah bawah itu barisan naik. Jumlah bawah itu barisan naik. Kalau saya nanti perkecil lagi. Misalkan pada selang ini. Penghalusan ya. Jadi ini di sini minimumnya adalah ini tentunya. Di sini minimumnya adalah ini. Di sini minimumnya adalah ini. Di sini minimumnya adalah ini. Kamu lihat ya, jadi jumlahnya itu naik. Dengan makanya nanti integral bawah itu didefinisikan sebagai supremum dari jumlah bawah. Supremum dari jumlah bawah. Gitu ya. Dan integral atas didefinisikan nanti sebagai ini tentunya ada ini dengan partisi P-nya ini anggota dari partisi P interval gitu ya. Dan kalau jumlah atas gimana Pak? Ya sama seperti tadi. Kalau saya punya ini adalah fungsinya ini, saya ambil jumlah atas. Jumlah atas pertama misalkan adalah ini. Nah, gitu ya, pada selang AB. Yang berikutnya adalah pada selang ini. Itu menjadi apa? Jumlah atasnya jadi ini kan, ini, luasan ini, ditambah dengan luasan ini. Nah, kamu lihat, jadi turun. Makanya nanti jumlah atas itu infimum dari jumlah atas. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti kriteria keterintegralannya gimana? Kalau jumlah atas itu sama dengan jumlah bawah, jumlah atas sama dengan jumlah bawah, maka dia disebut terintegral secara darbu. Tapi dia harus ada tambahan fungsinya terbatas di. Hati-hati ya. Kalau di Riemann itu fungsinya itu tidak harus dia terbatas definisinya. Jadi fungsinya tidak harus terbatas duluan, tapi malah kalau di Riemann itu kalau fungsi terintegral Riemann akibatnya dia pasti terbatas. Kalau di darbu enggak. Setiap kali saya mau ngomong ini adalah fungsi yang terbatas. Selalu saya ngomong pada fungsi yang terbatas. Jadi ketika saya mau ngomongin keterintegralan darbu, bukan saja dia harus terbatas, tapi juga harus LF sama dengan UF. Ini LF ini adalah jumlah integral bawah dan ini adalah integral atas. Jadi gampang sekali sekarang. Gampang sekali kalau kamu ngelihat fungsi Dirichlet itu oke. Ya, nanti ini ya. Nanti pada akhirnya bisa dibuktikan keterintegralan darbu itu persis sama dengan keterintegralan Riemann. Keterintegralan darbu itu sama dengan keterintegralan Riemann. Jadi pada akhirnya kalau saya punya fungsi ini, ini apa sih? Kalau saya punya fungsi Dirichlet di 01 saya punya fungsi Dirichlet, fungsinya seperti apa? Tentunya 1 ketika rasional, 0 ketika irasional gitu ya.
Gitu. Ini 01. X, ini Y. Maka kalau ini kalau cari jumlah bawahnya 0 dan jumlah atasnya 1. Akibatnya tidak sama, akibatnya tidak terintegral secara darbu. Karena nanti tidak terintegral secara darbu, bisa dibuktikan bahwa integral darbu itu ekivalen dengan definisi integral Riemann. Akibatnya fungsi Dirichlet pada 01, ini fungsi terbatas kita tahu ya, tidak terintegral Riemann, tidak terintegralkan malah, gitu ya. Jadi ya, ini jauh lebih mudah, jauh lebih mudah. Sekarang nggak pakai tek-tekan, tapi sekarang istilahnya penghalusan. Setiap kali saya bicara tentang penghalusan. Tidak bicara tentang partisi berlabel. Nah, kira-kira seperti itu saja integral darbu. Ya, nanti yang ininya, yang buktinya. Nah, nanti integral darbu ini kesulitannya di mana? Kesulitannya itu ketika dia harus mendefinisikan penjumlahan integral yang ini. Nah, ini cilaka, ini sulit, ini sulit. Jadi akibatnya biasanya penulis itu untuk membuktikan ini itu kamu bawa dulu ekivalensinya ke integral Riemann, ini terbukti di integral Riemann, akibatnya dia terbukti juga di darbu. Pinter pisan, pinter pisan. Oke, jadi itu kriteria keterintegralan darbu dan integral darbu. Jadi integral darbu itu melalui dari jumlah atas, jumlah bawah, jumlah atas, jumlah bawah. Oke ya, nanti ada integral atas, integral bawah, cuman melihat maksimum dari minimum di interval tutup. Interval tutup. Tapi jangan lupa, dia bukan fungsi yang kontinu. Oke ya, sampai sini ada yang mau kamu tanyakan? Integral darbu? Ini nggak akan keluar di ujian sih, ini cuma sekedar supaya kamu tahu aja. Kalau zaman dulu sih kita pakai integral darbu, lebih gampang definisinya. Tidak ada pertanyaan. Nah, ini masuk yang paling terakhir. Yang terakhir itu barisan fungsi. Ingat loh ya, barisan fungsi. Oke ya. Jadi nanti sekarang saya punya barisan fungsi ini. Barisan fungsi ini. Oke ya. Dan kamu ingat kalau saya punya barisan fungsi, nanti saya bisa bicara tentang deret fungsi. Tentunya ini sampai tak hingga ya, kamu tahu ya. Ini n sama dengan 1 sampai tak hingga atau 0 sampai tak hingga. Bagaimana melihat ini? Karena saya bisa melihat sekarang deret dari jumlah parsialnya. K sama dengan 1 dari AK, K1 sampai N. Jadi nanti pada akhirnya untuk melihat kekonvergenan deret, saya melihat apa? Saya melihat kekonvergenan barisan jumlah parsial. Dengan cara yang sama, nanti untuk melihat kekonvergenan deret fungsi, tinggal saya melihat apa? Tinggal saya melihat kekonvergenan barisan jumlahan parsial dari fungsinya. Persis sama. Jadi begitu saya selesai tentang jumlahan fungsi, nanti deret fungsi tinggal ekstensinya, tinggal perluasannya ke barisan jumlah parsial. Barisan jumlah parsial. Nah, jadi permasalahannya sebenarnya apa? Permasalahannya banyak sekali. Permasalahan banyak sekali kalau dianalisis itu ya. Maksud saya di terapan. Cari solusi persamaan diferensial ini. Cari solusi persamaan diferensial. Orang biasanya orang terapan paling senang apa? Tulis saja dalam bentuk deret pangkat. Tulis saja dalam bentuk deret pangkat. Begitu ditulis dalam bentuk deret pangkat, tinggal turunkan. Mencari turunan ini kan gampang. Kata kamu gampang. Enggak ya, enggak gampang. Sama dengan X. Udah gitu nanti kamu tinggal seolah-olah kan kamu punya ini. Nanti sigma dari misalkan ini ya, Bn dikali dengan T pangkat N, ini sama dengan sigma AN, T pangkat N dari 1 sampai tak hingga, N dari 1 sampai tak hingga. Karena ini berlaku untuk setiap T, maka Bn-nya harus sama dengan AN. Kan gampang kayak gitu, Pak. Kan gampang kayak gitu. Ya, gampang. Tapi pertanyaannya jangan lupa, sigma ini, jumlahan ini, ya pada akhirnya ini adalah deret fungsi ya. Deret fungsi ini, jangan lupa ini adalah limit K menuju limit ini n dari 0 sampai K gitu ya. Limit K menuju tak hingga. Jadi ini itu adalah suatu bentuk limit. Pertanyaannya, turunan dari limit sama dengan limit dari turunan enggak? Gitu ya. Maksudnya gini Pak, kan saya mau menurunkan ini. Jadi saya mau mencari turunan dari limit. Alangkah baiknya kalau ini sama dengan sigma dari
turunan ANT pangkat N. Karena turunan ANT pangkat N terhadap T jadi apa? N dikali AN dikali T pangkat N minus 1. Pertanyaannya, boleh nggak menyeberang tanda sigma? Boleh nggak menyeberang tanda sigma? Jadi gini, dx dari sigma AN X pangkat N gitu ya. Ini N-nya dari 1 sampai tak hingga. Jangan lupa ini itu sebenarnya adalah limit ya. Limit udah gitu ada X pangkat N, turunan dari X. Pertanyaannya apakah ini sama dengan ini? Apakah ini? Apakah sama? Apakah boleh saya masuk ke dalam sini? Apakah turunan dari limit sama dengan limit dari turunan? Ternyata tidak selalu. Tidak selalu. Jadi kalau kamu orang terapan, sebenarnya hati-hati. Ketika kamu menurunkan itu, begitu kamu berurusan dengan ketak hinggaan. Begitu kamu berurusan dengan ketak hinggaan, kamu berurusan dengan, ya pada akhirnya analisis real yang seperti ini. Hati-hati sekali ketika kamu berurusan dengan ketak hinggaan. Begitu banyak hal yang bisa terjadi ketika saya bicara tentang ketak hinggaan. Dengan cara yang sama, kalau misalkan seperti ini, nanti apakah limitnya sama? Limit dari turunannya sama dengan turunan dari limitnya. Apakah sama? Gitu ya. Jadi nanti permasalahan di barisan fungsi ini adalah ini. Kalau saya punya barisan fungsi Fn, dia konvergen ke F. Kalau ininya continue, ini continue, pada misalkan barisan fungsinya pada interval AB aja. Barisan fungsinya pada interval AB. F-nya juga ini pada AB. Pertanyaannya kalau ini itu adalah barisan fungsi kontinu, apakah F-nya itu adalah fungsi kontinu? Apakah barisan F-nya itu adalah fungsi kontinu? Jadi F-nya ini adalah apa? Tentunya F-nya ini adalah limit dari ini ya. F-nya itu adalah limit dari ini. Jadi kalau saya punya barisan fungsinya kontinu, apakah titik limitnya juga kontinu? Ternyata tidak selalu. Contohnya saya ambil fx sama dengan x pangkat n. X-nya itu anggota 01. Untuk Fn, F1x adalah apa? F1x itu adalah x. F2x adalah apa? F2x adalah x kuadrat. F3x adalah apa? Ini adalah x pangkat 3. Maka dia akan konvergen kemana? Coba. Fnx dia akan konvergen kemana? Tolong. Dia akan konvergen kemana? Menurut kamu dia akan konvergen kemana? Kalau saya gambar ya, ini pertama adalah X. Gitu ya, ini pada selang 01. X kuadrat yang mana Pak? Kalau X kuadrat gini. Gitu ya. X pangkat 3, gini. Gitu ya. X pangkat 5. X pangkat 6. X pangkat 8, X pangkat 10. Gitu ya. Menurut kamu dia akan konvergen ke fungsi apa? Ini ya, ini X pangkat N itu dia fungsi kontinu pada 01. Dia akan konvergen ke fungsi apa? Ya ambil aja lah per titik lah. Kalau kamu ambil 0,5 nih di setengah di sini, setengah pangkat N dia akan menuju berapa? Setengah pangkat 1, setengah pangkat 2. Apa-apa? Dia akan menuju berapa? Saya ambil X-nya setengah. Dia menuju berapa? Setengah pangkat N. Barisan, ini barisan bilangan real. 0, Pak. Akan menuju 0. Kalau saya ambil sekarang yang lebih tinggi, 3/4 gimana? 3/4 pangkat N. Dia akan menuju ke berapa? Tetap 0. Jadi menurut kamu dia akan konvergen ke fungsi F yang sama dengan apa? Fx sama dengan 0. Salah. Dia konvergen ke 0 untuk X anggota 0 sampai 1. Ini siapa yang jawab? Gary. Terima kasih Gary. Tapi Gary, kamu lupa ketika X sama dengan 1 dia selalu 1. Iya nggak Gary? Iya Pak. Ya, jadi saya punya fungsi kontinu. Ketika fungsi kontinu itu saya cari limit dari barisan ini, limit barisan ini menuju ke fungsi yang tidak kontinu. Dan secara umum tidak. Dengan cara yang sama saya punya permasalahan yang kedua. Saya punya barisan fungsi. Barisan fungsi ini punya turunan. Pertanyaannya, nanti kalau Fn-nya ini konvergen ke F, apakah F-nya punya turunan? Gitu ya. Kalau ini turunannya Fn aksen, ini turunannya F aksen, apakah ini akan konvergen ke sini juga? Gila kan? Masalah loh ini.
Ini masalah. Dengan cara yang sama saya bisa ekstensi tentunya ke deretnya, ekstensi ke deretnya. Ya deret pangkat terutama pada akhirnya ya, deret pangkat. Jadi masalah. Belum lagi kalau saya punya ini, saya punya fungsinya itu terintegralkan, integral Fn. Pertanyaannya apakah ini sama dengan integral F? Apa integral F itu, Pak? Integral itu adalah limit dari Fn. Jadi pertanyaannya, apakah limit dari integral Fn sama dengan integral dari limit Fn? Apakah limit dan integral ini boleh saya tukar? Ternyata tidak selalu. Tidak selalu. Apakah ada kasus, Pak, ketika saya bisa punya semuanya? Kalau saya punya fungsi kontinu, maka F-nya kontinu. Kalau saya punya terturunkan dan Fn-nya konvergen ke F, Fn-nya konvergen ke F gitu ya, Fn-nya terturunkan, F-nya terturunkan, maka Fn aksennya konvergen ke F aksen. Kok ini pakai barisan sih? Konvergen ke F aksen. Dan integral dari Fn, ini barisan ini Fn aksennya. Integral dari ini sama dengan ini, integral F. Kapan sama dengan ini, Pak? Kapan ini semua sama? Jadi kapan? Barisannya seperti apa, Pak? Dan jawabannya hanya satu. Jawabannya hanya satu. Fn yang konvergen seragam. Bagus sekali ya. Bagus sekali ya. Fn yang konvergen seragam. Kalau kontinu seragam apa? Untuk setiap epsilon terdapat delta, jangan lupa nanti terdapat delta. Delta ini harus untuk seluruh epsilon dan X kalau kontinu seragam. Untuk konvergen seragam sama. Untuk setiap epsilon terdapat bilangan asli N. Bilangan asli, sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan N, biasanya kan gini kan, maka berlaku Fnx tentunya dan X anggota AB gitu untuk setiap ini, dan tentunya ini berlaku Fnx min Fx itu akan lebih kecil dari epsilon. Nah, nanti kebergantungan ini secara seragam. Artinya dia untuk setiap epsilon, dia tidak bergantung dari posisinya. Kalau kontinu seragam, deltanya tidak bergantung dari posisi, hanya bergantung dari epsilon. Nanti konvergen seragam tidak bergantung dari posisinya juga, hanya bergantung dari epsilon yang diberikan. Oke ya, jadi ya sudah selesai. Jadi bahan terakhirnya itu adalah ini yang kita sebut barisan kekonvergenan barisan fungsi, yang pada akhirnya bisa saya perluas tentang deret yang konvergen, kekonvergenan deret. Masalah tentang kekonvergenan deret fungsi ya, pada akhirnya seperti itu. Nah, ini bukti. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi kalau kamu ini ya cuman ada tambahan bahan sedikit itu. Kalau 3 pertemuan itu ada, tapi kan kita nggak ada ya, 3 pertemuan lagi udah nggak ada. Ya Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait materi? Tapi materi kita hanya sampai 7.3 ya, teorema dasar kalkulus. Jadi kita udah sampai pada titik sampai selesai semuanya. Jadi nanti pada akhirnya kalau kamu baca-baca buku-buku pengantar analisis real, kalau yang klasik itu dia hanya terakhir itu sampai barisan fungsi. Kalau nanti untuk analisis yang modernnya nanti belajar tentang ruang-ruang fungsi, ruang metrik, nanti kekonvergenan, nanti deret Lebesgue apa segala gitu. Tapi kita nggak belajar analisis modernnya ya. Kita belajar analisis klasik saja. Ini klasik loh.